Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Di sore hari selepas hujan ini yang dingin terasa, kita jumpa dalam suatu hal yang penting, info yang akan kami sampaikan pada Anda. Tahukah Anda bahwa diabetes mellitus ini adalah pintunya penyakit? Ibarat rumah, jika pintu itu terbuka, maka apapun, kotoran dan lain sebagainya bisa masuk ke dalam rumah. Begitu juga dalam tubuh kita. Apabila seorang sudah terkena diabetes mellitus, yang terjadi adalah penyakit-penyakit lain akan muncul. Seperti penyakit jantung, stroke, terus luka yang sukar sembuh, kebutaan, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Untuk itu kita perlu ketahui apa itu diabetes mellitus. Teman-teman semua, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa diabetes itu menduduki penyakit nomor 3 berdasarkan kematian. Sekitar saat ini 8,5% penduduk Indonesia terjangkit diabetes. Totalnya adalah sekitar 16 juta lebih manusia Indonesia terkena penyakit diabetes. Indonesia peringkat ke-6 dunia. Dan berdasarkan info dari WHO bahwa diabetes mellitus ini adalah pemicu atau secara bersamaan penyebab kematian sejumlah 70%. Wow, tinggi sekali. Jadi kita tidak boleh main-main dengan penyakit tersebut. Diabetes atau diabetes mellitus ini ada dua tipe. Tipe yang pertama adalah tipe 1, itu dikarenakan pabriknya, yaitu pankreas itu mengalami kerusakan. Kerusakan sehingga dia tidak bisa memproduksi atau sangat sedikit produksi hormon insulin. Sehingga gula darah yang beredar di dalam darah itu tidak bisa ditransfer ke sel-sel untuk diubah menjadi energi. Nah, penyebabnya macam-macam. Bisa karena infeksi virus, bisa karena keturunan, atau cacat bawaan, bisa juga karena karena autoimun, karena autoimun, dan berbagai lagi faktor-faktor yang menyebabkan pankreas tersebut rusak. Yang kedua adalah diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini, pankreas ini memproduksi cukup hormon insulin. Yang pertama, masalah pertama adalah konsumsi karbohidrat yang sangat berlebih, khususnya karbohidrat putih yang bernilai kalori tinggi, sehingga di dalam darah glukosa itu sangat banyak sekali, dan jumlah hormon insulin ini jauh sedikit dibanding dengan jumlah glukosa atau gula darah yang beredar di dalam darah. Nah, sehingga apa? Sehingga yang ditransfer ke sel untuk diubah menjadi energi itu tidak semuanya. Dan tiap hari dengan konsumsi karbohidrat yang sangat tinggi, apa yang terjadi, makin lama makin gemuk. Nah, inilah yang menyebabkan diabetes. Untuk masalah ini masih mudah untuk diperbaiki, yaitu kurangi konsumsi karbohidrat. Kurangi, maka dengan sendirinya akan turun gula darah yang beredar atau kelebihan di dalam peredaran darah. Yang kedua, yaitu cacat pada insulin atau resistensi insulin. Nah, ketika pankreas memproduksi insulin dan insulin itu cacat, apa yang terjadi? Maka insulin itu tidak bisa menjadi jembatan. Jembatan untuk apa? Untuk membawa gula darah ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Sehingga terjadi apa?
terjadi makin lama makin menumpuk di dalam darah. Permasalahan ini kenapa terjadi? Ini adalah masalah dari ya, pola makan yang salah atau gaya hidup yang salah. Ya. Banyak konsumsi apa? Konsumsi selain konsumsi karbohidrat yang mengandung gula tinggi, ya, atau kalori tinggi, dan juga makan makanan lemak-lemak jahat, ya, baik itu lemak jenuh rantai panjang ataupun juga lemak trans, ya, lemak yang sudah berubah ya karena proses. Nah, karena itu dimakan terus hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, maka akan menjadi kerusakan pada insulin itu. Ya. Nah, dan penyebab-penyebab lainnya. Nah, ketika terjadi kerusakan, inilah yang banyak terjadi. Dan kasus ini adalah 90% lebih. 90% orang mengidap diabetes tipe 2 karena masalah kerusakan pada insulin, cacat pada insulin atau resisten insulin. Nah, teman-teman semua, ya, yang terjadi ini akan banyak sekali masalah. Ya, awal-awal biasanya ya akan banyak minum air. Kenapa banyak minum air? Karena tubuh ini memberikan sinyal rasa haus. Ya. Kenapa? Karena ginjal ini bekerja dengan keras karena kekentalan dari darah itu untuk dibuang, sehingga apa? Sehingga memerlukan jumlah air yang banyak. Jadi akan terasa haus. Dan yang terjadi pula saat itu adalah buang air sendi itu akan sering. Ya. Istilah kata beser, ya, akan sering dikeluarkan. Kenapa? Karena seraya dengan apa? Dengan banyaknya minum air yang berlebih. Ya. Terus juga gejala yang berikutnya adalah rasa lapar. Rasa lapar. Kenapa rasa lapar terjadi? Karena apa? Karena gula atau glukosa yang masuk ya ke dalam sel itu sangat sedikit, bahkan tidak ada sama sekali karena kerusakan atau resistensi dari insulin. Nah, ketika itu terjadi, maka apa? Sel ini harus terjadi proses pembakaran, ya, atau membuat energi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mengambil cadangan energi dari lemak maupun dari otot. Ya. Lemak dan otot akan diambil habis-habis, ya. Jadi itu apa yang membuat apa? Membuat rasa lapar, gitu. Karena apa? Sinyal dari tubuh itu akan apa? Akan keinginannya untuk makan. Dan di samping itu terjadi malah apa? Badan itu akan menjadi kurus. Ya, akan terjadi kurus. Kenapa? Karena tadi ya, lemak dan otot itu diambil untuk proses pembakaran di sel. Nah, teman-teman semua, ya, dan akhirnya apa? Akan terjadi permasalahan. Ya, karena darah itu menjadi kental, akhirnya apa? Terjadi penyempitan di pembuluh darah beserta lemak-lemak jahat lain, timbullah yang namanya jantung koroner. Juga serangan stroke, ya. Ginjal bekerja keras terus, maka bisa terjadi gagal ginjal, ya. Dan lain sebagainya, ya. Jadi akan banyak sekali penyakit-penyakit berikutnya yang akan terjadi jika orang membiarkan dalam kondisi diabetes mellitus, khususnya tipe 2 ini. Permasalahan yang terjadi seorang itu terkena diabetes khususnya tipe 2 itu dikarenakan adalah gaya hidup yang salah. Salah dalam pola makan, pola hidup, dan biasanya atau sebagian besar orang yang terkena diabetes mellitus diawali dengan obesitas. Obesitas ini perlu kita cermati, teman-teman semua. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Ya, itu karena gaya hidup yang salah, makan yang salah, ya, makan terlalu banyak, makan makanan yang mengandung karbohidrat, yang mengandung kalori tinggi, ya, atau karbohidrat itu yang sudah bercampur dengan zat-zat yang lain sehingga merusak tubuh. Ya, selain menghasilkan glukosa yang sangat banyak, ya, dari nasi putih atau tepungan, ya, dan lain sebagainya. Juga
dari lemak jahat ya, seperti lemak jenuh rantai panjang, lemak trans yang berubah karena proses ya, dan makan-makan yang lain, perasa dan pengembang dan sebagainya, ini akan menumpuk dalam tubuh ya. Ya. Kenapa terjadi obesitas? Karena memang ya tubuh itu sudah tidak mampu lagi mengolah dari makanan yang terjadi. Nah, inilah yang akan merusak insulin atau terjadinya resistensi dari insulin. Untuk itu, marilah kita rubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup sehat, ya, yaitu dengan pola hidup sehat, pola makan yang benar, yaitu makanan yang bergizi dan seimbang yang kita makan, ya, sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang kedua adalah pola hidup, ya, hindari mager, ya, banyak gerak dan juga berolahraga setiap hari, paling tidak 30 menit sehari, ya. Terus juga menghindari makanan atau minuman yang dilarang, minuman keras, rokok dan sebagainya, ya. Terus juga pola pikir, ya. Pola pikir yang benar yaitu selalu positif, sehingga hormon beta endorfin, hormon serotonin itu keluar deras ke tubuh kita, menyehatkan. Nah, itulah teman-teman semua, mari kita kampanyekan pola hidup sehat agar kita terhindar dari pintunya penyakit, yaitu diabetes mellitus. Terima kasih atas perhatian. Selamat sore. Assalamualaikum.